Selamat malam sahabat GPIB. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB edisi 16 Januari 2025. Perkenalkan, saya Pendeta Maria Banjarnahor Bimbang Naung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Oraet Labora Serpong. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengarkan sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika kami boleh beraktivitas dari pagi sampai dengan sore hari, dan sebelum kami beristirahat malam hari ini, kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami untuk kami dapat senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan, sehingga apa yang telah kami lakukan di satu hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami, serta kami dapat melakukannya. Terutama kami akan memahami akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-12 sampai 21 yang menyatakan, menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kedmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, tema renungan pada malam hari ini adalah habis hujan tampak pelangi. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah memasuki 16 hari di tahun 2025. Ketika memasuki tahun yang baru, biasanya akan muncul banyak ramalan-ramalan atas hal-hal yang mungkin terjadi di sepanjang tahun tersebut. Kebanyakan dari kita
tentu akan mengharapkan hal-hal yang baik yang dapat terjadi di sepanjang tahun 2025. Namun, apakah yang akan kita lakukan jika ternyata kita mendengar ramalan-ramalan buruk untuk sepanjang tahun 2025 ini? Akankah kita menjadi patah semangat untuk menjalani tahun ini? Bacaan Alkitab hari ini merupakan nubuatan masa depan yang Allah nyatakan bagi Abraham yang saat itu masih bernama Abram. Setelah memberikan persembahan bagi Allah, Abraham tertidur dengan nyenyak. Ketika sedang tertidur, gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya dan Allah menyampaikan nubuatan bagi keturunan Abraham. Allah memberikan gambaran masa depan tentang keturunan Abraham. Sebuah gambaran yang nampaknya kurang menyenangkan. Allah berfirman bahwa keturunan Abraham akan menjadi orang asing atau pendatang di suatu negeri, sebab akan tinggal di suatu negeri yang bukan milik mereka. Tidak hanya sekedar menjadi seorang pendatang, mereka akan diperbudak dan dianiaya dalam waktu yang lama, yaitu selama 400 tahun. Nubuatan ini adalah hal yang terjadi kepada bangsa Israel ketika berada di Mesir, di bawah perbudakan Mesir. Tetapi nubuatan Allah atas keturunan Abraham tidak berhenti pada penderitaan yang akan mereka alami saja. Setelah menghadapi penderitaan selama 400 tahun di bawah perbudakan dan penganiayaan, Allah menjanjikan pembalasan bagi bangsa yang membuat mereka menderita. Allah akan membalaskan kesengsaraan yang dirasakan oleh umatnya. Tidak hanya membalaskan penderitaan yang dialami oleh keturunan Abraham, Allah akan membuat mereka keluar dari tanah itu dengan membawa harta benda yang banyak. Allah memberikan jaminan bagi keturunan Abraham bahwa mereka tidak saja akan memiliki negeri yang baik untuk dituju, tetapi juga memiliki barang-barang yang baik untuk dibawa. Mereka akan kembali ke tempat di mana Abraham berada ketika perjanjian ini dibuat, yaitu di tanah Kanaan. Allah menjelaskan bahwa mereka belum dapat memiliki tanah perjanjian itu sampai 4 keturunan, sebab kedurjanaan orang Amori masih belum genap. Keturunan Abraham tidak dapat menduduki tanah Kanaan sampai orang-orang Amori disingkirkan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, Allah memberikan pertanda melalui potongan daging persembahan yang dibakar oleh Abraham, yaitu perapian yang berasap dan suluh berapi yang lewat di antara potongan daging tersebut. Perapian yang berasap menyimbolkan penderitaan yang dihadapi oleh keturunan Abraham, yang seakan-akan sedang berada di dalam dapur peleburan besi maupun dapur kesengsaraan. Mereka seakan berada di dalam kegelapan kepulan asap ketika menghadapi penderitaan mereka. Sedangkan suluh berapi menggambarkan penghiburan dalam penderitaan yang dihadapi oleh keturunan Abraham. Suluh menunjukkan arah di dalam asap tersebut. Gambaran tiang awan dan tiang api yang kemudian hari akan memimpin mereka keluar dari Mesir. Perapian yang berasap dan suluh yang menyala di antara potongan daging kurban tersebut
menandakan bahwa kovenant Allah telah dibuat dengan Abraham. Abraham diyakinkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah pasti digenapi. Sahabat GPIB, melalui perjanjian yang Allah ikat bagi Abraham dan keturunannya, kita melihat bahwa keturunan Abraham akan melewati kehidupan panjang yang penuh dengan penderitaan. Ibarat hujan badai yang begitu derasnya, sehingga mereka seakan terjebak, tidak bisa memandang ke arah sekitar, seakan tidak ada terang pengharapan dalam kehidupan mereka. Namun, setelah mereka menghadapi hujan yang begitu lebatnya, Allah menghadirkan pelangi yang indah dalam kehidupan mereka. Janji pembebasan dan pemeliharaan setelah penderitaan yang mereka alami ibarat pelangi yang indah sesudah hujan yang begitu derasnya. Berbicara tentang pelangi atau rainbow, beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat istilah rainbow baby di media sosial. Rainbow baby adalah istilah yang digunakan bagi bayi yang lahir setelah sang ibunda dalam kehamilan yang sebelumnya mengalami keguguran. Kematian bayi sejak dalam kandungan atau bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Rainbow baby mengacu kepada ungkapan kebahagiaan setelah sang ibu mengalami pengalaman emosional yang menyedihkan. Bayi yang dilahirkan tersebut disebut sebagai rainbow atau pelangi, sebab mereka seperti sinar atau pengharapan yang datang seusai badai atau masa kelam yang dihadapi oleh orang tuanya. Seperti pelangi yang hadir setelah hujan, sederas apapun hujan yang terjadi maupun sebesar apapun badai yang baru saja melanda, kemunculan pelangi membawa kelegaan dan keindahan yang menghalau rasa tidak nyaman yang sebelumnya dihadapi. Sahabat GPIB, saat ini mungkin kita sedang menghadapi pergumulan dan seakan berada di tengah-tengah hujan badai. Namun percayalah bahwa setelah badai kehidupan yang kita hadapi akan selalu ada pelangi yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Kita diajak untuk terus percaya dan berpengharapan kepada Allah yang setia terhadap janjinya kepada umatnya. Janji yang Allah ikat bagi Abraham, yaitu tentang keturunannya yang diberkati Allah, adalah janji yang masih Allah pegang hingga saat ini. Berkat dan kasih Allah akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kita dalam melalui badai kehidupan itu. Firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk menghargai proses dalam kehidupan. Dalam ayat ke-16 tertulis bahwa Allah mengizinkan keturunan Abraham untuk mengalami penderitaan selama 400 tahun di tanah Mesir. Dan mereka baru akan kembali ke tanah Kanaan setelah generasi keempat. Hal ini disebabkan oleh kejahatan orang-orang Amori yang masih belum tuntas. Melalui ayat ini, kita dapat melihat bahwa Allah menetapkan keturunan Abraham untuk dapat tinggal di tanah Kanaan setelah Allah benar-benar menuntaskan orang-orang Amori dan mengusir mereka dari tanah itu. Allah mempersiapkan segala yang terbaik
bagi keturunan Abraham, sehingga ketika mereka tinggal di Kanaan, mereka memiliki kehidupan yang damai dan penuh kelegaan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu menyadari bahwa proses kehidupan bersama Allah tidak akan selalu berisikan hari-hari yang cerah. Terkadang kita harus melewati hari yang gelap dan berbadai sebelum kita menikmati hari yang cerah. Hujan yang deras membuat kita menghargai hari yang cerah dan pelangi yang muncul setelah hujan. Dalam proses kehidupan yang nampaknya melelahkan dan tanpa ujung yang pasti, ada maksud Allah yang sedang dikerjakan dalam kehidupan kita, yaitu agar kita dapat terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Ingatlah bahwa Allah ingin agar supaya kita menghargai proses kehidupan. Sebab ketika kita telah melalui badai, maka kita akan merasakan syukur dan kelegaan yang luar biasa ketika kita mendapat pelangi kasih Tuhan di dalam kehidupan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, setelah melewati berbagai pergumulan kehidupan, kita akan semakin menghargai bahwa berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah pasti adanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu pada malam hari ini, kami bersyukur bahwa firman Tuhan sudah meneguhkan kami, bahwa dalam kami menjalani kehidupan ini, kami harus menghargai proses bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami menghadapi badai dan musim kehidupan ini, namun kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini yang membuka mata hati kami bahwa kami tidak hanya menjalani proses kehidupan melalui badai hidup, tetapi setelah kami setia, maka kami akan menerima sukacita sebagaimana pelangi yang Tuhan janjikan di dalam setiap musim kehidupan kami. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami yang Tuhan sudah percayakan mereka memimpin roda pemerintahan ini. Oleh karena itu, apapun yang mereka rencanakan dan programkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami tetap menopang mereka dalam doa. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat memberitakan Injil Tuhan itu pada setiap makhluk. Kami berdoa bagi GPIB, kiranya Tuhan sertai kami dalam kami melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami dari fungsionaris majelis sinode sampai dengan kami di jemaat. Dalam waktu yang dekat ini kami berdoa akan dilaksanakan sidang tahunan sinode. Kiranya Tuhan menyertai setiap utusan-utusan jemaat sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bahkan panitia yang sudah terbentuk Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan sertai, tolong kami agar supaya kami dapat melewati malam yang penuh dengan misteri ini, semuanya dalam tuntunan kasih Tuhan.
Terima kasih, ini ungkapan syukur kami dan doa kami di malam hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati.